Baik pemirsa, kembali lagi dalam Hukum di Mata Bowo, dan sekali lagi saya masih undang Anda untuk bergabung, baik itu di line telepon 0317320333 atau juga via SMS ataupun WhatsApp di 0878 03 kali 41717 untuk berinteraksi langsung dengan Cak Bowo, bisa melakukan konsultasi hukum, bisa yang sesuai dengan topik bahasan kita di malam hari ini tentang hak angket KPK atau mungkin di luar topik juga boleh. Dan mungkin Bapak Ibu yang juga lagi ada di studio, silakan juga yang ingin berinteraksi langsung dengan Cak Bowo, boleh, monggo. Ada yang ingin bertanya? Oh, iya, silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam, Cak Bowo. Gitu. Saya mau tanya, Pak Bowo. Apa itu? Ya. Selanjutnya gimana, Pak Bowo? Rangka lor itu loh, selanjutnya itu loh, Cak Bowo. Kasus penggusuran itu loh, rangka lor. Ya, tentang update ya. Saya minta update selanjutnya. ya, selanjutnya itu ya, gimana? Masih aman ya. Iya, bilang Dikarenakan kalau langkah selanjutnya, kalau nggak ada apa yang disampaikan sekarang, nggak ada penggusuran, ya cepet-cepet Bu minta namanya sporadik riwayat tanah di situ untuk diajukan sebagai kepemilikan beli pada negara. iya. Itu ya. Jadi salah satunya adalah minta surat pernyataan bertempat tinggal berapa ya untuk mengajukan ke negara, baik sewa atau hak kepemilikan gitu Bu ya. Karena hal ini adalah adanya addendum recording atau pengairan, itu kan suatu peninggalan dari Belanda kemerdekaan, akhirnya jadi seperti itu, akhirnya diambil alih oleh pemerintah dan orang yang menempati ya sekian lama baru ngajukan bisa, dikarenakan Undang-Undang Agraria menyatakan pasal 6 itu ya, nomor 5 tahun 60 kalau nggak salah, ada pasal 6 bahwa tanah itu punya nilai sosial. Ketika tanah itu ditelantarkan bisa diajukan Ibu ya. Kalau tanah itu ditelantarkan, daripada ditelantarkan untuk ibu-ibu, dikarenakan ini berhubungan sekali dengan pasal 34 Undang-Undang Dasar 45 Konstitusi. Orang yang terlantar, orang yang tidak punya, itu menjadi tanggung jawab negara pertama. Kedua, negara ini punya satu keadilan dan kesejahteraan sosial, keadilan dan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi punya kesejahteraan ini, makanya Bu, orang sekarang ini lepas dengan adanya Pancasila, ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Jadi keadilannya tidak ada. Pemerintah seringkali ngobrol-ngobrol orang seperti itu, padahal dia tahu sebetulnya Indonesia ini masih perlu ya peran dari pemerintah untuk mengangkat darjat supaya sejahtera. Enggak diabad-abad seperti ini Bu. Jadi ini sekali lagi bagi khususnya pemerintah daerah Sidoarjo ya, kalau ada sesuatu yang berhubungan dengan masyarakat, ngajukan tentang kepemilikan sertifikat dan sebagainya, itu kan nanti membayar pada negara. Nah itu salah satunya, ini mau diterima dikarenakan daripada tanahnya terlantar di situ ya, ini kan banyak diperlukan oleh masyarakat, jadi tujuannya seperti itu. Demikian ya Bu ya. Oke. Baik, terima kasih. Ya. Ya, ini Cak Bowo juga sudah ada yang masuk nih di WA-nya Surabaya TV. Ya. Ada Pak Putra. Iya, Pak Putranya Pak. Ya. Menurut saya, KPK tetap harus didukung oleh masyarakat dan dipertahankan keberadaannya, karena memang masih sangat dibutuhkan. Sistem penegakan hukum di Indonesia saat ini belum bisa menegakkan tindakan korupsi yang konsisten dan fokus dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Ya, jadi ini sharing pendapat aja nih. Benar, pendapat itu saya benarkan. Ya. Terima kasih Pak Putra. Memang Pak Putra, pendapat itu benar ya. KPK baru bubar ketika korupsi sudah ya. nggak ada kan. KPK hadir itu dikarenakan penegakan hukum. Karena banyaknya kasus-kasus korupsi gitu ternyata ya. nggak sekalian nggak terendus dan sebagainya. Jadi peran dari Polri maupun Kejaksaan nggak begitu signifikan. Kenapa?
seringkali ketika ada hubungannya dengan pejabat-pejabat tak benar. Dikarenakan ada suatu koordinasi kemitraan antara pemerintah daerah, provinsi, pusat, tapi sekarang nggak ada. Karena asas dari pasal 3 Undang-Undang 30 tahun 2002, KPK adalah lembaga negara yang mempunyai suatu tujuan independensi, tidak bisa dipengaruhi baik oleh legislatif, eksekutif dan yudikatif, tidak bisa. Ketiga-tiga tidak bisa, makanya seringkali hakim ketangkap, jaksa ketangkap, polisi ketangkap, pengacara ketangkap, ya toh? Pengacara ketangkap, saya sendiri pengacara dosen ya ketangkap, tangkap, ya toh? Kemudian menteri ketangkap, ketua MK ketangkap. Ngepandang bulu sekarang. Iya, ketua itu. Iya. Ketangkap juga. Apalagi ya, apalagi yang masih anggota-anggota itu ya, Kak Bowo. Seperti itu ya. Seperti itu kan terlalu. Kemarin juga ya, gimana? Anggarannya Pansus sampai 3,1 miliar sekian loh, Cak Bowo. Iya, itu kan biasa DPR sering cari uang ya. Di sana bukan cari produk undang-undang tapi cari uang gampang kan. Ya, Cak Bowo, ini kan adanya hak angket atas KPK kemarin kan disebut-sebut sebagai upaya pelemahan KPK. Bukan gitu pelemahan, dibubarkan ini. Nah, seperti itulah ya. Bagaimana dalam hal ini ketegasan pemerintah? Makanya ketegasan pemerintah nanti biasanya rakyat itu mau nggak dibubarkan? Kan hubungan dengan rakyat. Karena pemilihan langsung. Ingat DPR itu lupa ya, bahwa dia dipilih itu berdasarkan rakyat tuh ya, bahkan masyarakat loh, bukan pemilihan perwakilan loh, keliru itu. Nah, dia nggak tahu seperti itu. Dan itu sebetulnya bukan pelemahan, tapi nanti akan dibubarkan nanti dalam paripurna. Akan dibubarkan. Oleh karena itu masyarakat sekarang ini banyak yang mendukung KPK terus. Kenapa? Ya tadi ternyata nanti akan saya sampaikan apa sih sebetulnya hal-hal bahwa negara itu ketika ada 3 hal kemiskinan, banyak korupsinya, SDM-nya kurang, dari situlah sehingga pengelolaan khususnya ya hubungan dengan baik kehidupan ya itu tidak dikelola dengan baik karena ya tadi jadi itu menjadi miskin, itu seperti itu, kasihan, utangnya banyak. Jadi negara itu ada seperti itu. Seharusnya kalau bisa sekolah nggak bayar, korupsi kalau bisa jangan. Rakyat seperti orang keliru kalau kunker-kunker hanyalah ada yang di Jepang, di mana itu salah. Kalau mau lihat kunker itu hanya murah kok sebetulnya. Kalau saya kunker, kalau ingin membandingkan negara, Singapura bisa dilihat tuh. Coba kalau melihat Singapura, bagus. Saya soalnya ke sana, jadi tahu persis. Oke. Terima kasih untuk informasi dan waktunya, dan pemirsa, demikian Hukum di Mata Bowo untuk edisi kali ini, dan saya Faria Mei beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Kita ketemu lagi Jumat depan. Salam Surabaya TV.